But certainly, from what context, that building is where Al Jazeera's offices are. There we are, another strike on that tower. And the tower has come down. That is the Al Jalaa Tower. That tower is where Al Jazeera's offices are warehoused. The Associated Press offices were also housed in that building. Whenever you see journalists doing live updates from Gaza, they're usually standing on the roof of that building, which has now been flattened in an airstrike by the Israeli military. So that is a landmark, an institution that has now been razed to the ground in Gaza. Military in the world, they can target if they want, and they are targeting children, they are targeting families. They struck Al-Mukhayyam al-Shati. They demolished homes and pulled out one survivor, a 2-month-old named Omar. One survivor. Who is going to explain to Omar what happened to his family? Who is going to explain how in an instant they were wiped out, and this capital and other diplomatic capitals said, we need calm. We need both sides of calm. We need accountability. We need sanctions. We need sanctions. We need sanctions. Demilitarize Israel. They want us to demilitarize the nuclear state. That's what we need to happen. Save Sheikh Jarrah. Save all of Palestine from the river to the sea. We will all be free. Free, free Palestine. 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 Last thing, y'all. I was these people organizing this just 20 years ago. Do you know, they said to me the same thing they said to my parents, the same thing they said to my grandparents. The old will die, the young will forget. Not a single one of you has forgotten, because like seeds, we grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit saya ingin memberikan tanggapan kepada beberapa teman-teman yang mempertanyakan sikap Amerika dan Joe Biden terhadap konflik yang terjadi di Palestina saat ini. Pertama, kalau kita sadar sejarah, kita kenal bahwa memang Amerika tidak pernah memberikan pembelaan kepada Palestina. Lalu sejak kapan kemudian kita berharap bahwa Amerika akan memberikan pembelaan? Atau Joe Biden tepatnya akan memberikan pembelaan? Walaupun memang sudah ada beberapa politisi yang memberikan pembelaan, termasuk mantan calon presiden ketika itu Bernie Sanders, dan juga Elizabeth Warren
sudah memberikan pernyataan yang cukup tegas, ya, mengingatkan Amerika untuk melakukan atau menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Tapi pastinya harus kita sadari adalah sikap pemimpin politik di sebuah negara atau kebijakan sebuah negara itu tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi dalam negeri. Kebijakan luar negeri itu adalah representasi daripada situasi politik dalam negeri kita. Dan oleh karenanya, ketika Amerika ragu bahkan tidak mau memberikan pembelaan kepada Palestina, itu menunjukkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Amerika masih sangat berpihak kepada Yahudi Israel. Nah, tentunya ini sebuah kenyataan realita yang harus kita hadapi dan harus kita pahami pula bahwa memang lobi Yahudi Israel di Amerika itu begitu sangat kuat dan mampu memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Nah, saya kira ini perlu untuk kita pahami sebagai basis, ya, sebelum kita memberikan respon atau sebuah pernyataan-pernyataan yang hanya bersifat basa-basi saja. Karena ini realita yang mungkin tidak akan berubah bagaimanapun juga. Yang sesungguhnya kita harapkan daripada konflik ini adalah bagaimana dunia Islam untuk masanya tidak lagi, dan umat secara keseluruhan, masanya tidak lagi untuk selalu mengemis kepada orang lain. Termasuk ketika terjadi konflik di Timur Tengah, terjadi peperangan di mana-mana. Ketika terjadi serangan Israel ke Gaza atau ke Palestina, lalu kita mengatakan kenapa Amerika tidak bersuara? Lalu kenapa kita berharap dari Amerika? Kenapa dunia Islam diam? Kenapa justru dunia Islam sendiri tidak melakukan apa-apa? Kita tahu bahwa ada negara Islam yang dalam 10 tahun ini membeli senjata 110 miliar, Saudi Arabia misalnya. Mau diapakan senjata itu? Atau misalnya Mesir, kemana suara Mesir? Atau misalnya negara yang bertetangga dengan Palestina, Jordan, dan lain sebagainya. Kita kenal bahwa Irak sudah diambrukkan, ya, Suriah sudah ambruk. Turki juga bersuara, tapi apakah Turki bisa melakukan sesuatu? Mampu nggak Turki misalnya melepaskan tembakan ke Tel Aviv? Ini kan sesuatu yang mungkin kita pertanyakan. Jadi di mana suara orang Islam? Di mana orang Islam bisa bersatu agar bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi? Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan pernah kita berharap bahwa situasi ini akan diselesaikan oleh orang lain. Kalau kita merasa bahwa permasalahan Palestina, Yerusalem, Masjid Al-Aqsa adalah permasalahan kita, kenapa kita bermimpi bahwa kemudian Saudi, Amerika Serikat akan menyelesaikan? Dan oleh karenanya saya kira penting orang Islam dan umat Islam secara dunia Islam dan para pemimpin khususnya untuk sadar bahwa masalah ini harus kita selesaikan dan umat Islam, dunia Islam harus bersatu kembali untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, tentunya bagi kami di Amerika Serikat dalam menyikapi permasalahan ini ada dua sayap yang kami harus perhatikan. Di satu sisi ada sayap global, sayap internasional. Tentu kita punya kepedulian dan selalu melakukan pembelaan kepada perjuangan teman-teman kita, saudara kita Palestina. Tapi pada saat yang sama, saudara-saudara harus tahu bahwa kami juga punya sayap domestik. Punya kepentingan-kepentingan dalam negeri di Amerika Serikat yang harus kami pertimbangkan. Sebab ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga kami selalu imbang. Ya. Kira-kira sampai di mana dampak yang akan terjadi ketika kami melakukan pembelaan dengan cara demikian. Lalu kemudian dampak apa yang akan terjadi ketika kami tidak melakukan pembelaan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena bagi kami, hidup di Amerika ini bukan jangka pendek. Bukannya setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya mungkin generasi. Bahkan kita sudah menjadi bagian daripada negara Amerika dan bangsa Amerika ini. Sehingga mau tidak mau, ada isu-isu politik, kepentingan dakwah kita, kepentingan umat kita, kepentingan komunitas kita, kepentingan perekonomian dan politik dalam negeri di Amerika ini menjadi bagian dari kepentingan kita. Dan kita kemudian keseimbangkan dengan isu-isu global atau isu-isu internasional termasuk isu Palestina dan Israel itu sendiri. Lalu sebenarnya yang ingin saya juga sampaikan bahwa teman-teman dan saudara kita di Palestina mungkin masanya juga sadar bahwa mereka akan mudah sekali dilemahkan dan memang mereka lemah. Apalagi dengan realita bahwa bangsa Palestina sendiri tidak bisa bersatu. Antara Hamas dan Fatah.